Soimah yang tinggal di Sorong dan harus kembali pulang kampung ke Jakarta karena dia sudah bangkrut habis-habisan. Suatu hari ia berjalan ke dermaga dan melihat seorang pekerja bersiap-siap untuk memuat pasokan ke kapal. "Mas, tolong. Saya harus kembali ke Jakarta," pintanya. "Jika Anda bisa menyelundupkan saya di kapal malam ini, saya akan memberikan kenikmatan kepada Anda sepanjang perjalanan sampai menyeberang." Dengan senang awak kapal pun membawanya masuk ke kapal dan Soimah pun harus melayani awak kapal tersebut 2 kali sehari. Hal ini berlangsung selama sekitar 1 minggu, dan suatu ketika secara tidak sengaja kapten kapal menemukannya. "Pak, tolong jangan marah," kata Soimah. Soimah pun lalu menjelaskan kepada kapten kapal yang kemudian tertawa terbahak-bahak. "Mengapa Anda tertawa?" tanya Soimah. "Karena Anda sekarang naik kapal perintis ke Fak-Fak. Dan seminggu ini kita sudah bolak-balik ke Sorong setidaknya 3 kali. Seorang ibu sedikit gelagapan ketika mendapat pertanyaan tiba-tiba dari anaknya Udin, karena Udin masih berusia 5 tahun. "Ibu kok nggak sholat sih, entar dosa lo." "Anu, ibu lagi dapat keringanan dari Allah Udin." "Keringanan gimana maksudnya Bu?" Seorang wanita itu biasanya sebulan sekali dapat keringanan boleh tidak sholat atau puasa selama kira-kira 1 minggu. "Oh begitu ya, Udin kira ibu lagi haid." Melihat putrinya Soimah yang sudah beranjak dewasa, si ibu lalu mendatangi sang putri yang sedang tidur-tiduran di kamarnya. Setelah itu si ibu bertanya kepada Soimah, "Mama pikir sudah waktunya kita membicarakan seks." Mendengar itu Soimah langsung bangkit duduk. Dan dengan mata berbinar-binar dan nada bersemangat Soimah berkata, "Oke Mama. Sekarang apa yang Mama pengen tahu tentang seks?" Udin pulang ke rumah dan menemukan istrinya sedang bermesraan bersama sahabatnya. Dia kemudian memukuli temannya itu sampai koma dan masuk ICU. Istrinya lalu berkata, "Dengar, jika kamu tetap dengan kelakuan seperti itu, kamu akan kehilangan semua temanmu." Guru matematika melihat bahwa Udin tidak memperhatikan di kelas. Dia memanggilnya dan berkata, "Udin, apa itu 2, 3, 5, 7 dan 11? Udin dengan cepat menjawab, "TVRI, SCTV, Trans 7, dan Net TV." Suatu hari di sekolah, seorang guru bertanya pada muridnya, "Udin, jika kamu memiliki uang 5.000 dan kamu meminta ayahmu sebesar 3.000, berapa uang yang akan kamu miliki?" "Saya akan memiliki 5.000 Bu." "Kamu berarti belum tahu aritmatika Udin." "Anda berarti belum tahu ayah saya Bu Guru." Di dalam bar di sebuah hotel, Soimah berkata kepada suaminya, "Coba lihat pria itu, yang banyak tertawa sambil minum itu." Sang suami menjawab, "Siapa dia?" Sang istri menjawab, 5 tahun yang lalu, dia adalah pacarku dan aku menolaknya untuk menikah." "Wah senangnya. Dia sampai sekarang masih merayakan kebebasannya," kata sang suami. Soimah menyadari bahwa telah tumbuh rambut di antara kedua pahanya. Dia khawatir dan bertanya kepada ibunya tentang rambut itu. Ibunya dengan tenang berkata, "Bagian di mana rambut telah tumbuh disebut monyet, kamu harus bangga bahwa monyetmu telah tumbuh rambut." Soimah pun tersenyum senang. Saat makan malam, dia memberitahu kakak perempuannya, "Kak, monyetku telah tumbuh rambutnya." Kakak perempuannya tersenyum dan berkata, "Itu belum seberapa, punyaku sudah memakan pisang." Udin yang masih kecil di kamar mandi dengan ibunya. Udin berkata, "Apa itu yang berbulu Mama?" Ibunya menjawab, "Itu spons pembersih Udin." "Oh ya, Mbak Ani babysitter kita punya satu, aku pernah melihatnya dipakai membersihkan muka ayah." Suatu malam Soimah memergoki orang tuanya melakukan hubungan seks. Sang ibu naik di atas ayah dan ketika dia melihat putrinya menatap mereka, dia segera berhenti. "Apa yang Mama lakukan?" Sang ibu terlalu malu untuk memberitahu gadis kecilnya tentang seks sehingga dia membuat jawaban. "Anu sayang, terkadang perut ayah terlalu besar, jadi Mama harus melompat-lompat untuk meratakannya." Soimah pun menjawab, "Yah, Mama tidak perlu repot dengan itu, sia-sia saja." Sang ibu pun bingung dan bertanya, "Mengapa kamu berkata begitu sayang?" Dengan santainya Soimah menjawab,
Karena, setiap kali Mama pergi di pagi hari, Tante Desi tetangga sebelah datang dan meniupnya kembali. Soimah istri Udin selingkuh dengan pria lain ketika mereka mendengar suara di tangga. Ya Tuhan, suamimu ada di rumah? Apa yang akan aku lakukan? Tetaplah di tempat tidur bersamaku, kata Soimah. Dia mungkin sangat mabuk, dia tidak akan memperhatikanmu. Benar saja, Udin merangkak ke tempat tidur, tetapi ketika dia menarik selimut, dia melihat 6 kaki. Sayang, Udin berteriak. Apa yang sedang terjadi? Aku melihat 6 kaki di ujung tempat tidur. Sayang, kamu sangat mabuk, kamu tidak bisa menghitung. Jika kamu tidak percaya padaku, hitung lagi. Udin pun lalu bangkit dari tempat tidur dan menghitung. 1, 2, 3, 4. Kau benar sayang, ternyata aku sangat mabuk. Suatu hari Udin kecil dengan bibinya pergi ke kebun binatang. Udin menunjuk seekor keledai yang memiliki anu hitam dan panjang yang panjangnya lebih dari 40 cm. Jadi dia bertanya kepada bibinya, apa itu? Bibinya menjawab, itu bukan apa-apa. Pada bulan lain ketika Udin bersama ibunya pergi ke kebun binatang tanpa sengaja mereka bertemu keledai yang sama dengan anunya yang panjang. Udin menunjuk ke arahnya dan berkata kepada ibunya, Mama, Bibi mengatakan bahwa itu bukan apa-apa. Ibunya tertawa dan berkata, sayangku, itu memang bukan apa-apa untuk bibimu. Udin dan Soimah berbaring di kamar setelah berhubungan seks. Soimah berbaring miring di samping ranjang. Udin pun pergi ke sisi ranjangnya dan berkata pada dirinya sendiri, ya ampun, akhirnya aku berhasil. Aku tidak lagi perjaka. Soimah mendengar Udin berbicara pada dirinya sendiri dan bertanya, apakah kamu mengatakan kamu kehilangan keperjakaanmu kepadaku? Ya, Udin menjelaskan, aku selalu ingin menunggu sampai aku bersama wanita yang kucintai kehilangan keperjakaanku. Terkejut, Soimah menjawab, jadi kamu benar-benar mencintaiku? Oh, tidak, kata Udin, aku hanya bosan menunggu. Pada hari Minggu Udin kecil dan ayahnya pergi untuk mandi. Tapi lantai kamar mandinya licin dan Udin pun terpeleset. Karena mau terjatuh, dia pun memegang anu ayahnya. Ayahnya tersenyum dan mengatakan kepadanya, wah, kamu beruntung. Jika kamu bersama ibumu, kamu bisa gegar otak. Salah satu dari 2 sahabat wanita telah menikah dan berbulan madu ke Bali. Salah satu gadis karena penasaran bertanya kepada temannya, tempat wisata apa yang kamu kunjungi di Bali dan apa yang kamu lihat? Wanita yang sedang berbulan madu itu menjelaskan, selama 7 hari, aku hanya melihat kipas angin di langit-langit kamar dan sesekali ketika berbalik, aku juga melihat sprei. Udin keluar dari rumah sakit akibat penyakit kelamin dan memutuskan untuk menyewa pelacur, karena dia sudah lama tidak melakukannya. Tak lama kemudian, dia membawa satu pulang, dan mereka berhubungan sebanyak 4 kali. Setelah selesai, dia berpaling padanya dan mengatakan padanya bahwa dia tidak berhubungan dalam 4 bulan karena berada di rumah sakit karena penyakit menular seksual. Bagaimana dengan makanan di sana? Tanya pelacur itu. Karena aku akan dijadwalkan opname ke sana besok. Soimah istri Udin pergi bekerja keluar kota beberapa hari. Ketika dia kembali, dia menemukan sepasang celana dalam yang bukan miliknya di lemari pakaian. Dengan marah, dia mempertanyakan hal itu kepada Udin suaminya. Aku tidak tahu dari mana asalnya, aku tidak mencuci pakaian, jawab Udin. Jadi, Soimah mendatangi pembantu mereka yang masih muda dan menanyainya. Dengan geram pembantu itu menjawab, Nyonya, bagaimana saya bisa tahu? Celana dalam ini bukan milik saya. Saya bahkan tidak pernah memakai celana dalam, kalau gak percaya, tanya saja pada suami Nyonya. Seorang tentara berlari ke seorang biarawati. Dengan terengah-engah dia bertanya, tolong, boleh saya bersembunyi di balik rok Anda? Saya akan jelaskan nanti. Biarawati itu setuju. Sesaat kemudian 2 polisi militer berlari dan bertanya, Suster, apakah kamu melihat seorang tentara? Biarawati itu menjawab, dia pergi ke sana. Setelah anggota polisi militer itu pergi, tentara itu merangkak keluar dari bawah roknya dan berkata,
saya tidak bisa cukup berterima kasih, suster. Anda tahu, saya tidak ingin pergi tugaskan ke Suriah. Biarawati itu berkata, saya mengerti sepenuhnya. Prajurit itu menambahkan, saya harap saya tidak kasar, tetapi Anda memiliki sepasang kaki yang bagus. Biarawati itu menjawab, jika kamu melihat sedikit lebih tinggi, kamu akan melihat sepasang telur yang bagus. Aku juga tidak ingin pergi ke Suriah.